Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita ke timnas Indonesia dulu ya. Nasib Jayadi alias Bang Jai ini lagi menggantung nih saat ini. Usai bawa Venezia lolos ke Serie A, Venezia justru melepas pelatih Paulo Vanoli ke Torino. Ini pilihan yang sulit buat Jayadi. Jika tetap bertahan di Venezia, maka kemungkinan nggak jadi pilihan utama. Tapi kalau ikut Vanoli ke Torino, ini mungkin bisa ya jadi pilihan utama. Tapi di sana pun dia harus bersaing dengan back-back top Eropa. Saat ini ada sebuah klub legendaris Italia yakni AC Parma yang kabarnya pun meminati ingin memboyong Jayadi. Tapi pihak Venezia nggak mau ngelepas Bang Jai ini ke Parma. Waduh, gimana nih nasibnya Jayadi ya? Ini masih berkaitan dengan timnas Indonesia. Kita akan mengomentari sebuah komentar di video kami yang kemarin saat kami membahas dan bilang jika Indonesia layak disebut King ASEAN. Ini dari komentarnya Herman Iki nih. Nah, di komentarnya dia bilang begini nih, nomor 1 di ASEAN apaan bang? Jangan sombong dulu bilang timnas kita nomor 1 di ASEAN dan belum juga lolos round 3. Kecuali sudah lolos round 3 baru bisa bilang timnas kita nomor 1 di ASEAN. Itu kata dia ya. Jadi lucu kami ngebacanya lo ya. Ini orang kebanyakan ngikutin atau nonton Toel kali ya, atau jadi fansnya Toel beneran kali ya. Kok seolah-olah yang dikejar dia ini cuma trofi AFF dan SEA Games aja ya. Ini kan mirip banget loh sama apa yang dibilang Toel. Wah, ini kayaknya fans sejatinya Toel nih. Buat Herman Iki gini loh ya, kami ini bangga ke timnas itu bukan cuma masalah trofi loh ya, tapi cara main timnas, progres timnas, dan semua pencapaian yang belum pernah dicapai selama ini seperti Piala Asia 2 kali, lolos round 3. Ini sebuah pencapaian yang belum pernah loh diraih timnas Indonesia sepanjang masa. Apa pernah Indonesia lolos Piala Asia 2 kali atau lolos round 3 Piala Dunia? Belum pernah. Coba deh baca sejarah lagi dan jangan kebanyakan ngedengerin omongan si Toel. Lah si Toel di PSSI aja dia gagal. Timnas di zamannya dia cuma ada di ranking 191 dunia. Kok mau ngeritik timnas sih? Kan on namanya. Ya kalau lu nggak bangga sama timnas, lu yang keluar dari Indonesia. Buat kami, lihat permainan timnas Indonesia seperti sekarang aja ini itu udah kebanggaan yang luar biasa loh. Dan faktanya Indonesia memang cuma satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke round 3. Apa itu bukan King ASEAN namanya? Thailand disebut King of ASEAN bukan karena banyaknya trofi Piala AFF lo ya. Thailand itu nggak pernah disebut King ASEAN gara-gara juara AFF. Tapi ketika Thailand lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu, Thailand disebut King of ASEAN sebab saat itu nggak ada yang mampu lolos round 3. Indonesia sekarang udah ada di round 3. Soal lolos apa enggak ke Piala Dunia itu kan kita belum tahu sebab grupnya aja belum ditentuin. Tapi ini saran aja ya buat Herman Iki. Kita sebagai bangsa Indonesia harusnya berpikir positif, dukung yang positif. Kalau lu nggak bangga sama timnas lu, lalu bangganya sama siapa? Coba tanya sama diri lu sendiri. Maaf lo ya, kami ini bukan bermaksud menggurui lo ya. Kami pun nggak tahu ini Herman Iki ini umurnya lebih tua atau enggak dari saya. Kalau lo lebih tua dari saya, maka lo harus banyak belajar lagi seperti apa sejarah sepak bola Indonesia. Karena belum ada sejarahnya. Piala ASEAN itu, AFF dan SEA Games itu bisa naikin peringkat timnas itu nggak ada sama sekali. Dan nggak ada pengaruhnya AFF itu. Jadi AFF itu cuma apa ya? Cuma selingan, nggak ada pengaruhnya. Jadi apa hebatnya AFF gitu? Dan kalau lu masih di bawah kami usianya, lu harus belajar lagi tuh di sekolah. Lu buka-buka buku lagi sejarah sepak bola Indonesia ya. Dan lu harusnya malu. Ini orang jauh-jauh ke luar negeri, jauh-jauh ke Qatar buat ngebela timnas Indonesia. Ultras Garuda itu nggak ada capeknya buat ngedukung timnas. Nah, lu di Indonesia nggak bangga sama timnasnya. Apa nggak namanya itu pengkhianat? Jawab sendiri.
Persija Jakarta justru dikabarkan akan mendatangkan pelatih asal Skotlandia bernama John Carver. Siapa Carver ini? Buat kalian yang masih baru ngikutin perkembangan sepak bola, apalagi sepak bola Eropa dan dunia, mungkin nggak kenal ya sama yang namanya John Carver. Tapi buat orang-orang atau anak-anak tahun 90-an, pasti udah kenal nih sama dia nih. John Carver ini adalah mantan pelatih klub-klub ternama di Liga Inggris. Tentu saja yang paling terkenal saat dia melatih Newcastle United, Leeds United, Sheffield United, dan West Bromwich Albion. Carver saat ini tercatat sebagai asisten pelatih timnas Skotlandia. Kenapa ya Persija justru milihnya Carver? Apakah lantaran prestasinya Carver? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Enggak kok Pak Pres, kita nggak nanya Bapak kok. Kami pun nggak tahu ya, soalnya kan ini kan baru sebatas rumor loh ya. Tapi satu hal yang pasti, jika benar Persija ngerekrut Carver, otomatis Persija akan punya pertahanan yang solid nih. Sebab ya semasa aktifnya sebagai pemain bola, John Carver ini dikenal sebagai bek yang tangguh dengan formasi andalan 4-3-2-1 alias pragmatis, atau orang awam menyebutnya adalah parkir bus. Ya mungkin aja Persija ini melihat kesuksesan Boyan Hodak di Persib dengan strategi pragmatisnya. Jadi Persija pun kepincut pada skema pragmatis, makanya coba mendatangkan John Carver sebagai pelatih. Ya kita tunggu aja akan seperti apa dan benar atau tidak. Oke, ini ada yang minta kami buat mengomentari penghargaan dari APPI pada para pemain. Apa coba yang harus dikomentarin? Ini kan APPI loh, itu cuma pilihan pemain. Ya suka-suka kau lah, suka-suka pemain lah. Kan belum tentu apa yang dalam pikiran pemain itu sama dengan apa yang dilihat oleh para penonton di TV, ya kan? Oke, kita sebutin aja para peraih penghargaan APPI Award. Kiper itu katanya yang terbaik adalah Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Bagusan mana nih sama Fregeri dari Madura United? Atau mungkin sama Kevin di Persib? Atau sama Maringga di Bali United? Atau mungkin sama Adi Satrio di PSIS? Nah, gimana menurut kalian? Pemain terbaik Stefano Lillipali. Bek terbaik Yance Sayuri. Gelandang terbaik Messi Doro dari Persis Solo. Striker terbaik David Da Silva. Pemain muda terbaik Fajar Fatur Rahman. Dan pemain terfavorit David Da Silva juga. Ya silakan komentar kalian. Apakah pilihan pemain bola ini sudah sesuai dengan pilihan kalian? Ya buat kami gini loh ya. Berarti ya sama lah, pemain sama-sama anehnya dengan liganya. Liganya aneh, para pemain pun aneh juga. Dari Persib Bandung, ini ada sebuah postingan di Instagram yang kami pun taunya itu dari salah satu subscriber kami yang minta kami komentarin postingan ini. Nah, di postingan ini tuh dituliskan WHO, yakni manajer Persib itu bilang Persib ini kemungkinan nggak akan pakai 8 pemain asing, tapi cuma 6 pemain asing yang ada sekarang aja. Sebab kata WHO, percuma pakai 8, toh yang 2 nggak pernah main karena jadi cadangan. Itu katanya, baca sendiri ya ucapannya. Oke, ini pendapat kami soal postingan ini loh ya. Yang pertama, mungkin aja Persib emang lagi goyah ekonominya, jadi ngirit merenya. Yang kedua, WHO mungkin udah tahu ya musim depan Persib ini nggak bakalan jadi juara, karena kan Liga Konoha ini kan udah disetting ya juaranya. Jadi ya percuma juga pakai 8 pemain asing, toh Persib nggak kebalan juara juga. Yang ketiga, kalau benar WHO bilang seperti ini, ya masa sih nyerah duluan sebelum bertanding? Kan 8 pemain asing itu gantian mainnya. Emangnya Persib udah bagus gitu cadangannya? Kan cadangan Persib acak kadut, pemain inti dan cadangan jomplangnya minta ampun. Kok ada pemikiran ke situ ya? Ya kalau gak ada masalah duit atau masalah ekonomi, nggak mungkin dong WHO punya pikiran ke situ. Yang keempat, di Asia emang cuma 6 pemain yang boleh ada di lapangan, tapi kan regulasinya 8 pemain asing. Kalau Persib kurang dari 8 pemain asing itu gimana? Berarti nggak sesuai regulasi dong. Kalau musim kemarin sih oke aja, sebab regulasinya emang belum seperti sekarang. Apa WHO lupa ya kalau Persib main di Asia ya? Kalau benar Persib cuma akan pakai 6 pemain asing, terus mau ngapain? Mau
ambil pemain lokal gitu. Emang bisa Persib dapatin pemain lokal? Wong nyari satu pemain lokal aja susahnya minta ampun. Buktinya sampai sekarang belum satu pun tuh yang direkrut, belum satu pun tuh yang diumumkan. Bener nggak? Tapi ya kita tunggu aja kebenarannya, benar apa enggak. Soalnya masalah pemain itu kan keputusan Boyan Hodak. Dan di Persib itu bukan cuma ada WHO, tapi ada manajemen yang lain. Belum tentu kan manajemen yang lain itu satu pikiran sama WHO. Tapi kalaupun benar Persib musim depan cuma pakai 6 pemain asing, ya udah, nggak usah terlalu berharap Persib ini bisa bersaing lo ya musim depan. DDS hilang aja, puyengnya minta ampun, gak bisa nyetak gol, sok-sokan pakai 6 pemain asing. Ada. Oke, ini ada yang minta kami buat ngebahas soal Euro yang lagi rame, yang lagi digelar nih ya. Oke, kami jelasin ya, bukannya kami ini nggak mau ngebahas soal Euro ataupun liga-liga luar lo ya, tapi kami ini capek kalau ngebahas liga luar. Kenapa demikian? Sebab setiap kami pakai video dari luar itu pasti kena copyright alias hak cipta. Kami tuh capek setiap pakai video dari luar, meskipun kami udah minta izin ke si pemiliknya, tapi ketika diupload pasti kena kartu merah alias kena copyright. Dan capek lu udah bikin lama-lama terus diupload tiba-tiba kena teguran, kan capek banget. Tapi kami di sini akan bahas satu profil, satu tim ya yang lagi berlaga di Euro 2024 ini, yakni Timnas Indonesia Pusat alias Timnas Belanda. Kenapa kami bilang Timnas Indonesia Pusat? Sebab di Timnas Indonesia saat ini kan bisa dibilang beraroma Belanda, sebab diisi oleh beberapa pemain yang notabene punya darah Belanda. Tapi apa yang terjadi di Timnas Belanda saat ini? Kita ambil contoh salah satu starting line up Belanda saat lawan Polandia kemarin ya. Dari 11 pemain starting line up Belanda, ini tuh cuma ada 3 pemain asli Belanda loh ya. Sisanya itu dari luar semua. Oke, kita akan sebutin satu demi satu. Yang pertama, Bart van Bruggen, asli Belanda. Yang kedua, Virgil van Dijk, Indonesia Suriname. Yang ketiga, Nathan Akse, asal Pantai Gading. Yang keempat, Stefan de Vrij, asli Belanda. Yang kelima, Xavi Simon, Suriname, Indonesia. Yang keenam, Memphis Depay, asal Ghana. Yang ketujuh, Cody Gakpo, asal Togo. Yang kedelapan, Tijani Reijner, asal Indonesia. Yang ke-9, Joy Veerman, asli Belanda. Yang ke-10, Denzel Dumfries, asal Aruba, Afrika. Dan ke-11, Jerdy Soort, asal Denmark. Jadi dari 11 pemain starting line up Belanda versus Polandia itu cuma 3 loh pemain asli Belanda. Lalu bagaimana dengan pemain cadangannya? Ada Justin Hijlow, itu asal Slovakia. Mark Flecken, itu asal Jerman. Steven Bergwijn, asal Suriname. Daley Blind, asal Belanda. Jeremy Frimpong, asal Ghana. Israel Gentorilla, asal Curaçao. Ryan Gravenberch, asal Suriname. Matthijs de Ligt, asal Belanda. Ian Madsen, asal Suriname, Indonesia. Doniel Malen, asal Suriname. Mickey van der Veen, Belanda. Wout Weghorst, asal Belanda. Georginio Wijnaldum, asal Indonesia Suriname. Joshua Zirkzee, asal Nigeria. Pemain cadangan pun cuma 4 yang asli Belanda, sisanya dari luar Belanda semua. Tapi herannya itu orang Belanda itu nggak pernah loh menyebut para pemain di timnas ini ada yang namanya naturalisasi. Orang Belanda itu ngelihat timnasnya ini ya orang Belanda semua. Tapi kenapa di Indonesia bilangnya naturalisasi atau asing? Nah, pertanyaannya SDM bangsa manakah yang rendah? Dan jika kita hitung di Euro 2024 ini ada 8 pemain berdarah Indonesia di timnas Belanda, yakni Virgil van Dijk, Xavi Simon, Tijani Reijner, Georginio Wijnaldum, Doniel Malen, Steven Bergwijn, dan Ian Madsen. Tukeran nih ya.
Cuma kita bisa bayangkan ya, andai saja 8 pemain yang ada di timnas Belanda saat ini tuh justru memilih membela timnas Indonesia, apa nggak udah ke Piala Dunia tuh timnas Indonesia sekarang?